Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Rabu 30 Juli 2025. Selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya Bribda Joy Syunika, kita lihat dulu 3 berita utama sore ini. Polres Gresik, Polda Jawa Timur amankan pelaku pembunuhan wanita di Desa Bayu Urip, Kedamaian, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Divisi Humas Polri menggelar kegiatan sosialisasi serta pelatihan platform Polistub dan Humas Pintar Presisi. Polres Klaten melaksanakan penanaman jagung masa tanam ketiga di lahan baku sawah milik personel Polri. Di informasi pertama pemirsa, Polres Gresik, Polda Jatim mengumumkan hasil otopsi mayat terbungkus plastik berwarna hitam dalam kardus yang ditemukan di pinggir jalan Raya Kedamaian Gresik, Jawa Timur. Kapolres Gresik AKBP Rovan Richard Mahenu menegaskan berdasarkan hasil otopsi yang telah dilakukan di Rumah Sakit Umum Daerah Ibnu Sina Gresik, diketahui bahwa jenazah tersebut berjenis kelamin perempuan. Pada beberapa bagian tubuh jenazah ditemukan luka. Pemeriksaan luar dan dalam yang dilakukan di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik ditemukan luka memar di sejumlah bagian tubuh, mulai dari kepala, punggung, dan dada, perut, serta pergelangan tangan. Polres Gresik menduga kuat korban meninggal akibat kekerasan benda tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan di bawah selaput otak. Jadi kemarin sudah keluar hasil otopsi, baik itu pemeriksaan luar dan dalam, di mana pada saat pemeriksaan luar yang dilakukan oleh Dr. Selvi di Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik, ditemukan luka memar di beberapa bagian tubuh mulai dari kepala, punggung, pergelangan tangan, dan kaki. Kemudian untuk pemeriksaan dalam, yaitu pada kepala terdapat resapan di puncak kepala hingga kepala bagian belakang, pendarahan di bawah selaput tebal otak dan di bawah selaput laba-laba. Yang kedua, pada dada, perut tidak ditemukan tanda kekerasan. Pada pemeriksaan luar, pada alat kelamin ditemukan sobek lama pada selaput darah, tidak ditemukan tanda kekerasan baru, ditemukan cairan warna putih di alat kelamin. Sehingga kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan berupa pemeriksaan toksikologi pada organ dalam, swab vagina, serta kuku jari pada kedua tangannya. Sehingga kesimpulan hasil otopsi kemarin bahwa jenazah perempuan 30 tahun diperkirakan meninggal 18 sampai 24 jam sebelum pemeriksaan dilakukan. Korban meninggal akibat kekerasan tumpul di kepala yang menyebabkan pendarahan di bawah selaput otak. Sebelumnya, warga menemukan jenazah terbungkus plastik di dalam kardus yang ditemukan di pinggir jalan Raya Kedamaian Gresik dan korban diperkirakan berusia 30 tahun. Dari Humas Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Sementara itu pemirsa, Polres Gresik, Polda Jawa Timur amankan pelaku pembunuhan wanita di Desa Banyu Urip, Kedamaian, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pelaku sakit hati kepada korban karena janji masuk PNS tidak terrealisasi. Korban pembunuhan berinisial SAC 30 tahun, perempuan yang ditemukan tidak bernyawa, terbungkus kardus dan plastik hitam di semak-semak di Desa Banyu Urip, Kedamaian, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Pelaku pembunuhan adalah Syahrama atau SR 36 tahun, asal Sidoarjo yang berdomisili di kawasan Menganti, Gresik, Jawa Timur.
Pelaku tega menghabisi nyawa SAC yang merupakan driver ojek online asal Pecantingan Sekardangan, Sidoarjo, Jawa Timur. Satreskrim Polres Gresik berhasil menangkap tersangka SR di kontrakannya di Dusun Bibis, Desa Menganti, Kecamatan Menganti. Permasalahan bermula pada tahun 2023 ketika korban SAC menjanjikan kepada pelaku SR bahwa dirinya bisa membantu memasukkan pelaku sebagai pegawai negeri sipil dengan syarat memberikan sejumlah uang sebesar 5 juta rupiah. Atas perbuatan pembunuhan tersebut, tersangka SR dijerat dengan pasal 338 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Humas Polres Gresik, Polda Jawa Timur melaporkan untuk Polri TV. Ya pemirsa, untuk mengetahui bagaimana Polres Gresik, Polda Jawa Timur mengamankan pelaku pembunuhan wanita di kontrakannya di Dusun Bibis, Desa Penganti, Kecamatan Penganti. Saat ini kita telah terhubung dengan Kasat Reskrim Polres Gresik, AKP Abid Wais Alkarni Aziz. Selamat sore Pak Abid. Selamat sore Mbak. Baik Bapak, bagaimana kronologis pembunuhan terhadap seorang wanita tersebut Pak? Baik. Kami jelaskan sedikit sebelumnya. Kami dari Polres Gresik menyampaikan bela sungkawa terhadap korban dan keluarganya. Semoga hal seperti ini nanti ke depannya tidak terjadi lagi dan keluarga diberi ketabahan dan keikhlasan. Kami jelaskan sedikit terkait dengan kronologi kejadian. Pada awal mula hari Minggu sekira pukul 7 pada saat dua orang saksi yang menemukan pertama bungkusan kardus yang berisikan jenazah seorang perempuan. Lalu kami melakukan koordinasi, menurunkan unit identifikasi dan berkoordinasi dengan laboratorium forensik untuk memastikan identitas dan penyebab dari kematian dari jenazah. Setelah kami lakukan, kami melakukan otopsi, melakukan serangkaian penyelidikan, dan alhamdulillah kurang dari 1 kali 24 jam kami berhasil mengamankan satu orang pelaku berinisial SH yang berada di Kecamatan Menganti, daerah Kabupaten Gresik. Yang mana pada saat kami amankan memang pelaku berada di rumahnya dengan sudah menghilangkan beberapa barang bukti termasuk handphone dari korban maupun dari kendaraan yang digunakan korban pada saat bertemu di TKP. Baik Pak, apa hubungan antara pelaku dan korban Pak? Jadi kami jelaskan awal mula korban dengan pelaku saling kenal di tahun 2021. Yang mana komunikasi antar mereka ini karena sesama pekerja freelance atau ojek online, namun intens komunikasi di tahun 2023 yang mana dari keterangan tersangka yang harus kami luruskan juga bahwasanya memang bukan ditawarkan sebagai pegawai negeri sipil atau PNS, namun hanya sebagai pegawai ditawarkan pekerjaan sebagai pekerja freelance ataupun cleaning service di salah satu perusahaan yang ada di Sidoarjo. Namun korban dari keterangan tersangka sudah memberikan sejumlah uang sebanyak 5 juta kepada korban. Itulah yang menjadi acuan pada tersangka di tahun 2025 pada saat pelaku juga sudah kepepet karena tidak ada uang sehingga menagih uang tersebut kepada korban. Namun korban belum bisa memberikan uang tersebut sehingga timbul inisiatif ataupun keinginan dari pelaku, emosi sehingga melakukan pembunuhan kepada korban di tempat kejadian perkara, yaitu di tempat fotokopinya pelaku, tempat kerjanya pelaku. Baik Pak, adakah kemungkinan pelaku lebih dari satu orang Pak dalam kasus ini? Sementara kami masih melakukan pemeriksaan, kami juga
masih berkoordinasi dengan ahli terkait dengan pemeriksaan psikologi dari pelaku. Terus saksi-saksi kami juga masih mendalami, termasuk teman dari pelaku yang diajak untuk menemani pelaku membuang jenazah tersebut di wilayah Gresik. Jadi kami masih melakukan pendalaman terhadap satu orang. Baik, terima kasih Kasat Reskrim Polres Gresik AKP Abid Wais Alkardi Aziz telah bergabung bersama kami di Polri TV. Selamat sore dan salam presisi. Ya pemirsa, di Jawa Tengah sebuah kasus pembunuhan berencana yang menggemparkan warga Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah berhasil diungkap oleh Polresta Pati, Polda Jawa Tengah. Brigpol Indah Fitriani, personel Humas Polresta Pati akan memberikan informasi selengkapnya. Sobat Polri, beberapa waktu lalu masyarakat Kabupaten Pati digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas di jurang wilayah Kecamatan Kayen dalam kondisi terikat tali tambang di dalam karung. Seorang pria berinisial AW tega menghabisi nyawa temannya sendiri, yaitu KR. Lalu dengan keji membuang jasad korban ke jurang sedalam 30 meter di Duku Gayungan, Desa Purwokerto. Aksi brutal ini terjadi pada Minggu dini hari 20 Juli 2025 di belakang rumah tersangka yang berada di Desa Beketel, Kecamatan Kayen. Jasad korban baru ditemukan 6 hari kemudian, tepatnya pada Sabtu 26 Juli 2025, pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, dalam kondisi mengenaskan terbungkus karung dan terikat tali. Kapolresta Pati Kombes Pol Jaka Huayudi dalam konferensi pers di Mapolresta Pati pada Selasa 30 Juli 2025 menjelaskan bahwa motif dibalik pembunuhan keji ini dipicu oleh persoalan asmara yang melibatkan pelaku, korban, dan istri pelaku. Persoalan bermula dari permintaan pelaku kepada istrinya untuk melakukan hubungan seksual menyimpang. Istri pelaku menyanggupi dengan syarat dilakukan bersama dua pria dan korban KR pun dilibatkan dalam aksi tersebut. Penyelidikan polisi mengungkapkan praktik penyimpangan ini telah dilakukan sebanyak 2 kali pada Mei dan Juni 2025. Yang ironisnya seluruh adegan direkam sendiri oleh para pelaku menggunakan ponsel miliknya. Kemarahan pelaku memuncak saat ia pulang dari Jakarta pada 17 Juli 2025 saat menemukan pesan mesra serta foto istrinya bersama korban di kamar hotel. Kecurigaan berubah menjadi amarah yang berujung pada niat pembunuhan berencana. Pada Sabtu 19 Juli 2025 sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat, pelaku mengajak korban minum-minum keras di rumahnya, kemudian membunuh korban dengan cara dipukul menggunakan batu. Jasad korban kemudian diikat menggunakan tali, dimasukkan ke dalam karung lalu dibawa menggunakan sepeda motor, sebelum akhirnya dibuang ke jurang pada dini hari berikutnya. Tim Jatanrans Polresta Pati dibantu oleh unit Reskrim Polres Kayen bergerak cepat menangkap pelaku pada 26 Juli 2025 di rumah ayahnya. Sejumlah barang bukti diamankan termasuk 2 unit sepeda motor, batu yang digunakan untuk memukul korban, karung pembungkus jasad, pakaian korban dan pelaku, serta bantal berlumurkan darah. Atas perbuatannya pelaku diancam dengan hukuman pidana mati penjara seumur hidup atau maksimal 20 tahun penjara. Saya Brigpol Indah Fitriani melaporkan dari Polresta Pati. Masih di Jawa Tengah pemirsa, Polres Jepara, Polda Jawa Tengah berhasil mengamankan 3 pemuda berinisial DK, BB, dan FK, warga Kecamatan Kembang yang diduga terlibat dalam tindakan pengeroyokan terhadap remaja berinisial MR asal Desa Balong, Kecamatan Kembang. Pengungkapan kasus ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar di Mapolres Jepara pada Rabu 30 Juli 2025. Brigpol Lisa, personel Humas Polres Jepara akan memberikan informasi selengkapnya. Polres Jepara terus meningkatkan pelayanannya dalam menangani kasus di wilayah hukum Polres Jepara secara cepat, tepat, dan akurat. Hari ini Polres Jepara melaksanakan press release ungkap kasus kekerasan terhadap orang yang meninggalkan korban meninggal dunia di wilayah Kecamatan Kembang.
Pengungkapan ini dipimpin langsung oleh Kapolres Jepara AKBP Erik Budi Santoso yang didampingi oleh Kasat Reskrim AKP M. Faizal Wildan Umarela dan Kasih Humas AKP Dwi Prayitna. Peristiwa tragis ini terjadi pada Sabtu 19 Juli 2025 sekitar pukul 16:15 waktu Indonesia Barat. Korban MR bersama temannya sedang dalam perjalanan pulang setelah menonton orkes di Desa Jinggotan, Kecamatan Kembang. Sesampainya di lokasi kejadian, tepatnya di Jalan Raya Jepara Kembang, terjadi keributan yang berujung pada penganiayaan. Kapolres Jepara AKBP Erik Budi Santoso mengatakan korban sempat turun dari sepeda motornya sebelum dikeroyok dan dipukul secara bergantian oleh tersangka BB, FK, dan DK hingga terjatuh tidak sadarkan diri. Akibat serangan brutal tersebut, korban MR mengalami luka retak di bagian kepala. Pada hari Sabtu tanggal 19 Juli 2025 pukul 16, korban bersama dengan para saksi menggunakan sepeda motor selesai menonton orkes OM Romansa di Desa Jinggotan, Kecamatan Kembang, Kabupaten Jepara. Selanjutnya sekitar pukul 16.15 pada saat korban dan saksi dalam perjalanan pulang dan sampainya di TKP terjadi keributan. Korban turun dari sepeda motor lalu dikeroyok dan dipukul oleh tersangka BB, FQ, DK secara bergantian sehingga terjatuh dan tak sadarkan diri. Kemudian korban ditolong oleh temannya dan dibawa ke puskesmas. Namun puskesmas tutup. Selanjutnya korban dibawa pulang ke rumah. Keesokan harinya, tepatnya pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2025, sekira pukul 11.00 korban meninggal dunia di rumahnya. Ketiga tersangka saat ini telah ditahan di rumah tahanan Polres Jepara dan dijerat dengan pasal 170 ayat 2 ketiga KUHP pidana dengan ancaman hukuman pidana paling lama 12 tahun penjara. Dari Humas Polres Jepara, Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.